Suara saya, tapi kedengaran ya? Ya. Ya, selamat ya, Anda sudah ujian terbuka ini, tapi Anda tinggal satu yang belum terbuka tadi ya, karena Anda masih single tadi itu ya. Berarti Anda belum terbuka kepada hal-hal yang dan kemudian suara Anda itu, apa Anda dekat ya dengan pantai Mandalika ya? Suaranya itu sangat kencang sekali. Biasanya kalau dekat dengan pantai itu suaranya pokoknya seperti suara pantai ya, tapi itu karena semangatnya tadi ya, semangat. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin melihat bahwa sumber data Anda itu sangat banyak sekali ya, sumber data di halaman 43 ini. Saya tanyakan memang sekarang, tidak saya tanyakan kemarin ketika ujian tutup ya. Apakah semua ini terpakai? Misalnya dalam catatan saya Al-Kamil Fit Tarikh itu Anda pakai di mana? Kok saya tidak melihat referensinya? Al-Kamil Fit Tarikh, apakah tidak cukup yang terkait dengan masalah kitab-kitab yang langsung, kecuali kalau Anda bisa menjawab tadi pertanyaan dari Prof. Makasin tadi itu bahwa pendekatan sejarah yang Anda pakai itu belum begitu memuat di sini. Silakan dijawab di halaman berapa ya, yang misalnya Al-Kamil Fit Tarikh. Ya, nanti kalau saya ini halaman 327. Halaman 327 di footnote itu ada Al-Kamil Fit Tarikh halaman 327. Ya, ketika menjelaskan apa Anda mengambil Al-Kamil Fit Tarikh? Ketika menjelaskan apa? Apa hanya difaktakan? Tidak, sebenarnya saya menggunakan Ibnul Asir Al-Kamil Fit Tarikh ini dalam menjelaskan tentang fitnah Utsman, fitnah di Mekah Madinah. Dan memang saya banyak menggunakan Al-Kamil Fit Tarikh karena memang di sini banyak membahas tentang sejarah sebenarnya Al-Kamil Fit Tarikh dari segi masa. Baik itu bahkan kalau saya pribadi Al-Kamil Fit Tarikh ini lebih komplit daripada Ibnu Jarir atau Bari itu Tarikh Al-Umam wal Muluk itu. Makanya saya menggunakan banyak Al-Kamil Fit Tarikh di sini. Berarti Anda pakai itu ya. Ya. Tetapi Anda belum menganalisis secara lebih dalam terkait dengan masalah tarikh tadi, sejarah. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, bahwa memang penelitian Anda ini tentang hadis prediksi ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris tadi itu ya, penelitian tentang ini. Kira-kira saya ingin menanyakan aja relevansinya ketika sekarang ini Anda melihat ini masa-masa sekarang ketika pasca terus ini ya, pasca kebenaran ini, bagaimana apakah memang Anda masih mempercayai, terutama jika dikaitkan dengan naqdul matan gitu ya, dikaitkan dengan naqdul matan. Kalau naqdul sanad ya Anda sudah banyak melihat gitu ya, tapi ketika melihat kaitannya dengan kritik matannya, maka banyak problem-problem sebetulnya yang bisa ditanyakan ulang tentang kebenaran itu. Gimana Anda bisa menjawab itu? Ya, disinilah letaknya kita merekonstruksi teori keseharan matan hadis tadi itu, bahwa salah satu kriteria keseharan matan hadis adalah itu sesuai dengan fakta-fakta yang disaksikan ini, antara tes hadis dengan fakta atau realita itu sesuai, maka itu hadis itu diterima meskipun secara sanad mungkin dikatakan dhaif karena ada rawi yang dijarah atau dinilai cacat oleh ulama hadis seperti itu. Ya, karena saya yang selanjutnya, karena saya ingin mengatakan
Anda di sini di halaman 38 ya. Ya, Anda melihat peta konsepnya yang Anda berikan itu tahap-tahap analisisnya ya. Pertama Anda menganalisis dengan naqdus sanad gitu ya. Kemudian naqdul matan. Kemudian di sini ada yang kritik editis itu ya. Bisa lebih banyak mana ya? Saya hanya ingin melihat aja ya tentang fitnah itu. Lebih penting mana dari keseluruhan ini? Apakah misalnya naqdus sanadnya, naqdul matannya, atau editisnya ya, dalam melihat sebuah hadis? Kalau kita mau menggunakan ini, maka itu lebih banyak dari editisnya kita ambil. Kritik editisnya itu nanti kan langsung berimplikasi kepada rekonstruksi teori kesahihan matan hadis itu. Kalau kritik historis dan kritik sanad nanti hadis ini dhaif karena ada rawi dijarah, otomatis kan tidak diterima kalau menurut ulama hadis klasik. Tapi kalau kita rekonstruksi ulang, kalau itu lebih banyak benernya atau lewat ibunya betul? kurang jelas, maaf, kurang jelas. Ya, kalau lebih penting dalam pengertian studi ya, lebih penting mana? Kalau dulu kan uluhum udul itu sudah selesai. Ternyata sekarang ditemukan misalnya pada konteks matanya, kemudian Anda memakai kritik editis tadi itu ya, lalu sebetulnya uluhum udulnya itu udul hanya pada persoalan itu, tapi ketika kita melakukan kontekstualisasi itu tidak terlalu memberikan makna yang berarti untuk masalah sekarang. Nah untuk itu gimana uluhum udul dalam pengertian itu udah percaya sama sahabat, tapi sebetulnya kontennya itu tidak terlalu dipercayai. Itu gimana menurut Anda itu? Nah, disinilah sepertinya di sini penulis juga menjelaskan teori rekonstruksi teori al-jarh wa ta'dil itu sendiri. Kadang-kadang ketika rawi itu sudah dinilai sikoh, apapun yang dikatakan itu mesti akan diterima, meskipun nanti yang dikatakan itu apakah itu hoax atau berita bohong tetap diterima, karena katanya si ini sudah dobit, sudah adil, sudah sikoh, maka diterima meskipun apa yang disampaikan itu tidak salah umpama. Makanya dari ini perlu direkonstruksi ulang teori kritik hadis ulama klasik itu untuk menjawab problematika ini. Bagaimana seorang umpama karena dia sudah terkenal sikoh, jujur, adil, dobit, meskipun nanti dia berkata bohong tetap diterima gitu. Sementara ada orang yang karena dia sudah dinilai bohong, jalah, tapi apa yang dikatakan itu benar tetap ditolak. Si A sudah terkenal dhaif, sehingga apapun hadis yang diriwayatkan akan ditolak. Seperti itu. Maka perlu rekonstruksi ulang teori al-jarh wa ta'dil. Seperti itu. Baik, waktunya mungkin sudah selesai. Terakhir saya terkait dengan masalah halaman 65 ketika tertutup Anda sudah diskusi banyak ya, terutama tentang fitnah ya. Fitnah awal fitnah Bani Israil karena finisa itu ya. Sekarang sudah banyak perbaikan-perbaikan. Saya memberikan apresiasi kepada Anda ya. Tetapi saya masih melihat ya, dalam tulisan ini nanti perlu diperbaiki. Anda masih kayak berdamai lalu kalau begitu pemahamannya perlu diluruskan. Kalau begitu, jadi lalu berbeda dengan ketika menjelaskan hadis-hadis fitnah yang lain. Ketika fitnah tentang perempuan, Anda lalu mengatakan sebetulnya Nabi tidak mungkin berbicara tentang itu. Untuk itu perlu diluruskan pemahaman kita. Ini Anda namanya, kalau saya meminjam istilahnya Pak Prof. Mahasiswa tadi, Anda tidak adil. Ketika menjelaskan yang lain semangat sekali bahwa memang harus dilakukan ini. Begitu hadis tentang fitnah perempuan, Jawahiat halaman 69 ya, tapi nanti diperbaiki saja, Anda bisa didiskusikan lebih lanjut. Sepertinya Anda berdamai dengan pendapat-pendapat bahwa memang perempuan
Untuk itu perlu diluruskan pemahaman kita dan seterusnya. Tidak sekuritis ketika Anda menjelaskan tentang kita yang lain. Ya, terakhir saya memberikan apresiasi kepada Anda karena Anda memang turusnya sangat kuat. Ya, untuk itu bisa dilanjutkan. Tetapi ya untuk hadis-hadis ini mungkin tentang hadis tentang perempuan mungkin bisa dibuatkan tersendiri, pembahasan tersendiri. Tetapi secara konsisten ketika melihat hadis-hadis yang lain, tidak semata-mata mengikutkan perasaan Anda dalam bekerja. Ya sudah, harus diperbaiki pemahaman kita, ikuti saja hadis itu gitu. Ya, saya kira itu saja. Baik. Terima kasih. Baik.